Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, pada pagi hari ini Bu Rosi senang sekali masih bisa berjumpa dengan kalian walaupun tidak mengisi presensi online. Tadi Bu Rosi sudah mengirimkan di grup WA. Sudah ada yang belum? Sudah pembelajaran. Bu Rosi minta salah satu untuk memimpin doa. Silahkan. Kita berdoa mulai selesai. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Pikiran cerdas, yes. Pada pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang PPKN. Coba kalian masih ingat tidak? Makna nilai-nilai pengamalan pada sila pertama masih ingat tidak? Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Melaksanakan kewajiban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tidak mengganggu teman yang beribadah. Kerjasama dan tolong-menolong antar umat beragama. Anak-anak, ya hari ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 6. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama, dengan memahami teks yang disajikan pada layar Zoom, peserta didik mampu mengidentifikasi sikap tokoh-tokoh dalam cerita dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan tepat. Kemudian 4, dengan menyimak video yang disajikan pada Google Sites, peserta didik mampu menyajikan pendapat pribadi tentang unsur-unsur cerita, yaitu sama tokoh, konflik, pesan moral dengan benar. Kita akan belajar dua hal. Yang pertama, kita belajar pengamalan sila pertama Pancasila. Yang kedua, kita akan belajar unsur-unsur intrinsik dalam cerita. Nah, untuk yang pertama anak-anak, Bu Rosi punya sebuah video yang sangat bagus. Nah, coba kalian mau melihat? Mau? Iya, sekarang. Kalian tentang video tadi. Ada seorang anak yang berperilaku Jujur. berperilaku jujur. Nah, berperilaku jujur. Uangnya Kemudian untuk membeli makanan. Uangnya untuk membeli Uangnya untuk membeli sepatu. uangnya tetap disimpan untuk diapakan? Dikembalikan ke orang. Iya, dikembalikan kepada pemiliknya. Dengan dikembalikan kepada pemiliknya, ternyata anak itu dari buah kejujurannya dia mendapatkan melanjutkan sekolah sampai sarjana. iya bisa. Ada beberapa manfaat dan ada juga dampaknya. Siapa yang tahu manfaat dari kejujuran apa? Percaya teman. Pintar, dipercaya teman. Terus Sayang orang tua dan guru. Memiliki banyak teman. memiliki banyak teman. Sekarang dampak akibat kalau kita tidak jujur. Dijauhi teman. Hati tidak tenang. Dipercaya orang lain. Nah, anak-anak berbicara tentang cerita. Kita hari ini akan belajar tentang unsur-unsur cerita. Unsur cerita dibagi menjadi dua. Ada unsur intrinsik cerita dan ada unsur ekstrinsik cerita. Unsur intrinsik cerita adalah Unsur yang membangun cerita dari dalam. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang terdapat di luar karya sastra. sekarang yang pertama, tema. Tema adalah pokok pikiran atau ide yang disampaikan pengarang kepada pembaca pendidikan. Kesehatan. Teknologi. Ini, Bu Rosi punya satu teks cerita. Kamu baca dulu, Bu Rosi beri waktu 1 menit. Silakan dibaca sebentar, nanti kalian tentukan tema dari penggalan cerita itu. Yang bisa menjawab silakan raise hand. Oke Mbak Febri, temanya adalah teknologi, agama, atau pendidikan. Teknologi. Tokoh adalah pelaku dalam cerita, tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya penokohan. Nah, penokohan adalah cara pengarang untuk menggambarkan watak tokoh. Tokoh itu berdasarkan perannya ada 2.
ada tokoh utama dan ada peran tambahan. Kemudian berdasarkan perwatakannya, penokohannya ada protagonis. Protagonis itu tokoh yang memiliki watak apa? Baik. Protagonis adalah yang menengahi antara dua watak itu, antara protagonis dan antagonis. Nah, silakan dibaca, nanti tentukan tokoh utama atau peran utama dan peran tambahannya. Coba Mbak Najwa tentukan, ini peran utama atau tokoh utamanya siapa? Ayah Pino dan Pino. Kemudian tokoh tambahannya ada siapa dari penggalan cerita itu? Kak Simon. Tetangga, pintar. Alur adalah rangkaian peristiwa yang membentuk cerita. Nah, alur dibagi menjadi 3. Ada alur maju, ada alur mundur, dan ada alur campuran. Nah, alur maju itu bergerak sesuai dengan urutan kejadiannya. Jadi dari kemarin, hari ini, dan besok itu namanya alur maju. Kemudian kalau alur mundur itu bergerak mundur, biasanya bercerita tentang latar belakang suatu kejadian. Misalnya hari ini terjadi apa, kakiku sakit gitu. Kemudian setelah kamu cerita tentang kakiku sakit hari ini, kamu menceritakan penyebabnya. Nah, itu terjadi sebelumnya atau kemarin. Nah, itu namanya alurnya mundur. Kemudian yang ketiga, alur campuran, yaitu gabungan antara alur maju dan alur mundur. Nah, untuk lebih paham lagi, termasuk alur maju, mundur, atau campuran, coba perhatikan teks berikut. Maju. Amanat adalah pesan tertentu yang disampaikan kepada pembaca. Amanat atau pesan moral itu bernilai nasihat positif. Coba sekarang ada teks satu lagi, kalian baca dan cari. Amanat atau pesan. Budi suka menolong ayah dan ibu. Budi suka menolong ayah dan ibu. Terus? Budi juga anak yang menurut. Iya, anak yang Dan menurut. sopan. Satu lagi. Dan sopan. Anak-anak, dari yang sudah Bu Rosi sampaikan tadi, ada tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, tugasnya ada di sini. Tugasnya nanti kalian mengerjakan Google Site. Kalian kerjakan di situ. Teks yang kalian akan analisis itu adalah menilai unsur-unsur cerita. Ada tokohnya, konflik, pesan moralnya, menggunakan pendapat pribadi secara tepat. Kalian buka buku siswa halaman 44 dan 45 tentang pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Nah, nanti kalian bisa membaca cerita itu boleh bersama orang tuanya, kemudian kalian berdiskusi dengan orang tuanya, kemudian kalian tentukan unsur-unsur yang terdapat pada cerita. Ada tema, tokoh, penokohan, alur, amanat dalam cerita itu. Kemudian nanti ceritanya kamu kumpulkan di sini, di Google Form-nya. Nah, nanti untuk linknya Bu kirimkan melalui WhatsApp group. Oke, sudah cukup jelas untuk tugasnya? Sudah. Ya. Sudah. Oke. Nah, anak kita belajar 2 hal ya. Yang pertama kita belajar tentang pembelajaran pengamalan sila-sila pada Pancasila. Jujur. Unsur-unsur cerita. Yang intrinsik itu apa saja? Tema, tokoh, alur, latar, sudut pandang, dan amanat. Pinter. Kemudian untuk yang ekstrinsik apa saja? Gaya bahasa, latar belakang, agama, dan lain-lain. Kemudian nanti sebagai oleh-oleh Bu Rosi berikan kuisisnya. Ya, nanti kuisisnya Bu Rosi kirimkan melalui WhatsApp group. Dah, anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Dan sebelum kita akhiri, Bu Rosi minta tolong salah satu untuk memimpin berdoa. Belum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Dan anak-anak, untuk pembelajaran selanjutnya kita langsung ke subtema 2. Di subtema 2 kita akan belajar tentang pekerjaan di sekitar kita. Nah, itu nanti kalian pelajari halaman 51 sampai 58. Itu saja yang bisa Bu Rosi sampaikan. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.